Hai, balik lagi di Rumah Tua. Menjadi sebuah kisah yang menyeramkan, pencipta film horor yang berjudul Scream, Kevin Williamson, mengatakan bahwa topeng yang disebut Ghostface ini adalah topeng yang bisa ditemukan di toko manapun yang menjual kostum Halloween. Sedangkan lukisan The Scream karya seniman Norwegia Edvard Munch pada tahun 1893. Lukisan populer ini identik dengan gambar manusia yang lagi teriak yang menggambarkan kecemasan dari kondisi manusia. Nah, kali ini Rumah Tua akan ngebahas tentang Ghostface. Penasaran? Let's break it down. Topeng Ghostface waktu itu dipakai oleh seorang pembunuh yang menargetkan korbannya adalah dari kalangan muda. Ghostface sendiri merupakan pembunuh sadis dari film Scream. Kalian ada yang tahu film Scream? Udah nonton? Pembunuhan yang dilakukan oleh Ghostface ini sangatlah kejam dan terjadi berkali-kali di kota fiktif bernama Woodsboro. Nah, target korban pembunuhan Ghostface ini adalah kalangan-kalangan remaja. 25 tahun setelah serangkaian pembunuhan brutal mengejutkan kota Woodsboro yang tenang, seorang pembunuh baru telah mengenakan topeng Ghostface dan mulai menargetkan sekelompok remaja untuk menghidupkan kembali rahasia kelam dari masa lalu kota yang mematikan. Topeng itu berfungsi untuk menyembunyikan identitas sang pelaku dengan cara mengubah nada suaranya. Kehadiran suara yang menyeramkan itu pasti diikuti dengan teriakan-teriakan para calon korbannya. Loh, kok aku senyum? Psikopat. Aksi pembunuhan bertopeng Ghostface ini menjadi bagian yang paling dinantikan bagi penonton film Scream. Sementara itu, kisah pembunuhan menggunakan topeng Ghostface tersebut kembali menebar teror di masyarakat. Meski Scream adalah fiksi, tapi cerita pembunuhan yang digambarkan oleh Ghostface ini sebenarnya berasal dari dunia nyata, yaitu pembunuhan berantai yang terjadi di Florida pada Agustus 1990 lalu. Berarti sekitar 32 tahun. Ya, 32 tahun lalu. Pembunuhan pada 1990 lalu dilakukan oleh Danny Rolling atau yang dikenal dengan nama Gainesville Ripper. Nah, Danny Rolling ini membunuh 5 mahasiswi dalam waktu 4 hari. Berarti berarti di hari pertama ada satu, mungkin hari terakhir ada 2 korban ya. Kasus pembunuhan berantai tersebut menimbulkan ketakutan di masyarakat dan menyebabkan kericuhan di Florida. Pembunuhan yang dilakukan oleh Danny Rolling ini memiliki pola-pola tertentu. Dia nggak cuma membunuh mahasiswi-mahasiswi korbannya tadi, tapi dia juga memperkaos mereka, memutilasi, bahkan memposisikan mayat para korbannya dengan posisi yang provokatif. Nah, dalam melakukan aksi pembunuhannya, Danny Rolling ini selalu melakukan hal-hal seperti merobek pakaian para korbannya, menyekap mulut mereka agar tidak teriak, mengunci tangan mereka menggunakan borgol, memperkaosnya, dan menikam para korbannya menggunakan pisau dari bagian belakang. Ya gitulah pokoknya ya. Danny Rolling terbilang menargetkan para korbannya secara acak. Caranya pun cukup sederhana. Dia hanya mencongkel jendela rumah yang ia amati dihuni oleh mahasiswi. Nah, kejadiannya itu adalah pada awal musim gugur yang merupakan awal dari semester baru. Danny Rolling ini diketahui memiliki riwayat masa kecil yang suram. Dark lah gitu ya, dark. Ia lahir di Shreveport pada tahun 1954 dari seorang ayah yang suka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga secara membabi buta. Oh, kayak artis-artis belakangan ini nih ya, KDRT. Ayah Danny, James Rolling, yang diketahui berprofesi sebagai seorang polisi, kerap melakukan tindak kekerasan kepada ibu Danny, adik Danny yang bernama Kevin, bahkan kepada anjing peliharaan mereka juga. Psikopat bapaknya nih. Nah, ketika tumbuh remaja, Danny ini sudah berurusan dengan kenakalan dan berurusan juga dengan hukum. Oh, mentang-mentang bapaknya polisi nih. Ia beberapa kali tertangkap oleh polisi ketika sedang melakukan pencurian dan mengintip para gadis-gadis ketika mengganti baju.
Nah, karena perilakunya yang bermasalah itulah makanya dia susah untuk mendapatkan pekerjaan. Gak keluar SKCK-nya nih berarti. Sampai pada suatu hari dia pun pindah ke kota yang bernama Gainesville. Nah, pada Agustus 1990, di tengah-tengah pekerjaannya mencuri di kota tersebut, jauh-jauh pindah mencuri lagi, ya Allah. Nah, serius. Pada Agustus 1990, di tengah-tengah pekerjaannya mencuri di kota tersebut, dia melakukan pembunuhan. Dan akhirnya dia pun ketagihan melakukan hal itu. Danny Rawling tertangkap pada 7 September 1990 berkat laporan seorang perempuan di Shreveport yang mengaku mendapat kesaksian mengerikan dari mulut Danny sendiri. Bodoh dia kan, dia udah melakukan pembunuhan terus dia koar-koar. Ih, bodoh, kamu Danny bodoh. Polisi kemudian menemukan serangkaian bukti yang menunjukkan kesamaan pelaku pembunuhan yang ada di Gainesville dan Shreveport. Nah, semua petunjuk yang ditemukan oleh polisi tersebut mengarah pada satu orang, Danny Rawling. Pada November tahun 1991, Danny Rawling dituntut dengan sejumlah tuduhan pembunuhan. Kasusnya bergulir dan berjalan selama 4 tahun lamanya. Danny Rawling mengaku tidak ada unsur atau tidak ada motif untuk membunuh selain hanya untuk tenar, seperti pembunuh berantai Ted Bundy. Sangat mulia Anda anak muda. Pengen tenar dia, ya Allah. Pada tahun 1994, Danny Rawling secara mendadak mengakui seluruh tuduhan pembunuhan dan akhirnya ia pun dijatuhi hukuman mati. Nah, diketahui dia ini dijatuhkan hukuman mati dengan cara disuntik menggunakan cairan. Sesaat sebelum dieksekusi dengan suntikan mati, Danny Rawling juga mengakui pembunuhan keluarga Grissom pada tahun 1989. Meski menceritakan pembunuh dengan menggunakan topeng yang dikenal sebagai Ghostface dan mengambil latar di California, Scream memiliki sejumlah kesamaan dengan kasus di Gainesville Ripper. Beberapa kesamaan itu seperti cara pembunuh masuk ke rumah korban, cara membunuh mereka dengan cara menikam, dan yang terakhir mengaku tidak memiliki motif. Ya, walaupun Danny membunuh hanya untuk terkenal seperti Ted Bundy. Hei anak muda. Nah, itulah kisah tentang Ghostface, pembunuh yang menggunakan topeng. Buat kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk di video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar atau kirim ke email kita ya. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.